Bapak Ibu, Saudara dan Saudari jemaat ini kasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Selamat datang kembali dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor dengan tema di minggu yang keempat di tanggal 24 April, memelihara iman. Kita percaya bahwa apapun yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan kita, saat kita bersama dengan Yesus, kita mau berjalan terus di dalam nama Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita mau terus memelihara iman kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memelihara iman kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Kita rayakan hari ini, menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. True eternal King, and all creation sings. Yeah, you are the one, amen. Different from the rest. There's resurrection in your breath. Amen. So we call out to the wind, let revival begin. Future and our past. You are the one the grave could not contain. There's power in your name. So we call out to the wind, let revival begin. Spirit of the living God, who was and is to come. Breathe on us in your name. Hallelujah. To life. Breathe on us. Would you breathe on us? Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan, Come awaken us, come awaken us, Spirit of the living God, Spirit of the living God. angkat kedua tangan kita. Let this rise, bones rise, bring us back to life, Spirit of the living God. Amin. Spirit of the Sekali lagi angkat kedua tangan kita katakan, Come awaken us, amin. come awaken us, Spirit of the living God, Spirit of the living God. Let this dry bones rise. Bring us back to life. Hallelujah. Spirit of the living God, Spirit of the living God. So we call out to the wind, let revival begin. Spirit of the living God, who was and is. Amin. Breathe on us. Would you breathe on us? Spirit of the living God, who was and is to breathe on us. Hallelujah. In your name we prophesy. What was dead now comes to life. Breathe on us. Would you breathe on us? Oh,
Kudus, Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami boleh melihat karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Menikmati Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Angkat penyembahan kita, syukur kita. Buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari ucapkan syukur. Katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari masuk dalam hadirat-Nya, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau setia mengikut Engkau, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Sama-sama katakan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sama-sama kita katakan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Sama-sama katakan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sambil angkat kedua tangan kita katakan. Ku mau setia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau setia.
mau setia Tuhan. Kami mau setia bersamamu, melayani Engkau Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memegang teguh iman kami bersama dengan Engkau. Setia sampai akhir Tuhan. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Amin Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan. Mari pandang Dia. Tuhan yang setia dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Haleluya. Nafas kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan, suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Kau tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia.
hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidup kami kau sangat baik Tuhan. Sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Mari nikmati dia. Nafasku memuliakan, Kami nyanyikan kebaikan-Mu. ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorak haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa, sungguh baik menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau bertata dan berkuasa penuh dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa hari lewat hari. Dan pada hari ini, puji Tuhan kalau kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam ibadah kita hari ini di minggu keempat di bulan April. Nah, yang menjadi tema khotbah hari ini saya beri judul yaitu tentang memelihara iman. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa iman harus dipelihara? Bagaimana kita caranya memelihara iman tersebut? Nah, inilah yang kita akan sama-sama bahas, yang akan sama-sama kita mengerti bagaimana kita harus memelihara iman kita, bagaimana kita harus tetap menjaga supaya iman kita tetap berkobar, tetap tumbuh setiap harinya. Nah, yang menjadi ayat dari penuntun kita hari ini saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sering mendengar atau melihat ayat yang tadi saya bacakan. Ayat yang enggak asing lagi mungkin untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, maksudnya bukan Bapak Ibu sekalian sering melihat atau membaca di Alkitab. Tapi mungkin ayat ini sering kita temui atau sering dikutip dalam sebuah obituarium atau berita kematian yang dimuat di harian berita duka cita. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering melihat bahwa tulisan ini ditulis dalam sebuah nisan. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Nah, mungkin sebagian orang memang memilih ayat ini sebagai ayat penghantar bagi seseorang yang telah menyelesaikan tugas di dunia ini. Memang harus diakui bahwa ayat yang ditulis ini merupakan pernyataan yang sangat menggugah kata-katanya. Siapa yang tidak ingin mengakhiri pertandingan yang baik? Nah, kita dapat menangkap kesan bahwa orang yang memberi pernyataan ini telah sukses menyelesaikan misi hidupnya. Dia telah mengakhiri hidupnya dengan baik. Dia telah menyelesaikan hidupnya di garis akhir, finishing well. Nah, lebih mengagumkan lagi, ia bisa dengan yakin berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. 2 Timotius 4 ayat 8. Nah, itu dia hal-hal yang tersirat dari ayat 2 Timotius 4 ayat 7 ini yang menjadi ayat tema dari tema khotbah saya hari ini. Nah, mungkin bisa diketahui juga untuk Bapak Ibu sekalian bahwa surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang Paulus tulis sebelum akhirnya ia mati sebagai martir di kota Roma. Jadi surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis Paulus sebelum dia meninggal di kota Roma sebagai martir. Nah, Paulus menyadari bahwa waktu kematian itu sudah dekat. Sehingga ia pun berkata kepada Timotius yang merupakan anak rohaninya bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematiannya sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 6. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita berada dalam posisi Paulus saat itu? Apakah kita akan menjadi takut dan khawatir? Atau justru malah bersuka cita? Nah, bingung kan Bapak Ibu sekalian? Nah, karena Paulus menulis dalam surat yang lainnya, yaitu di Filipi 1 ayat 21, dia mengatakan bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Paulus dengan tegas, dengan jelas mengatakan bahwa mati adalah keuntungan dan kalau ia hidup untuk Kristus. Nah, banyak orang yang hari-hari mungkin dia merasa takut menghadapi kematian. Takut dengan hal-hal yang saya belum berbuat apa-apa. Dia masih bingung kalau dia mati harus kemana, surga atau neraka. Nah, hal seperti itu yang membuat iman sebagian orang tuh goyah. Oleh karena itu yang tadi saya katakan, bagaimana kita harus memelihara iman kita? Bagaimana supaya iman kita tuh makin hari makin kuat, makin teguh, makin bertumbuh. Bukannya malah mati dan kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus menggunakan analogi pertandingan untuk menggambarkan kehidupan kekristenannya di mana pertandingan yang dijalani bukanlah sebuah perjuangan yang suram dan penuh penderitaan, melainkan suatu pertandingan yang menuntut segenap semangat dan pengabdiannya kepada Tuhan. Tetapi apa yang Paulus hadapi itu
bukan suatu pertandingan yang gampang. Malah dijauh dari kata enak. Bahwa pertandingan-pertandingan yang Paulus hadapi, di mana Paulus harus berperang melawan berbagai tantangan dan pencobaan, baik yang berasal dari si iblis, dari keburukan orang-orang Yahudi, kebejatan dalam gereja, atau guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang Paulus hadapi. Pertandingan-pertandingan itulah yang Paulus jalani. Tapi dia bilang bahwa pertandingan yang dia analogikan tadi adalah pertandingan yang bukan suatu hal yang suram, yang tidak mengenakan. Nah, itulah Paulus mengatakan seperti itu. Dan yang terpenting, Paulus tetap memelihara imannya dengan baik di sepanjang perjalanan hidupnya. Yang tadi saya katakan, pada kenyataannya itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Nah, itulah sebabnya tidaklah mengherankan jika di akhir pertandingan Rasul Paulus menerima mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Meskipun ia menganggap bahwa mahkota yang ia terima bukanlah upahnya semata-mata, melainkan suatu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi Paulus tidak pernah hitung-hitungan bahwa apa yang dia telah lakukan, bahwa apa yang dia telah kerjakan, bahwa apa yang siksaan-siksaan dia telah terima. Ya, Paulus dapat berkata bahwa wajar kalau aku mendapatkan mahkota yang Tuhan dia berikan. Tapi Paulus tidak seperti itu. Paulus mengatakan bahwa mahkota itu adalah anugerah, kasih anugerah yang Tuhan berikan untuk dia. Nah, sekarang apa saja sih yang perlu kita pahami dari ayat 2 Timotius 4 ayat 7 ini? Ada pesan-pesan yang ingin Paulus sampaikan untuk kita semua. Di dalam ayat 7a dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, pertandingan yang baik adalah pertandingan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengikuti atau dimulai dari garis awalnya saja, tapi harus pula mengakhiri dengan baik hingga mencapai garis akhir. Jadi saya boleh katakan bahwa pertandingan yang baik itu bukan pertandingan kita hanya mulai di garis start, selesai di garis finish. Bahkan menurut terjemahan yang lain, pertandingan yang baik adalah pertandingan yang diikuti karena sesuatu yang layak, bernilai, terhormat, serta mulia. Dan kesemuanya itu diakhiri dengan tuntas di garis akhir. Nah, jadi mungkin bisa saya kasih contoh. Kalau kita mengikuti sebuah pertandingan, nah pertandingan yang baik itu setelah saya katakan bahwa pertandingan itu bukan hanya dimulai di garis start, kita selesai di garis finish. Tapi kita melihat bahwa sebuah pertandingan itu adalah pertandingan yang bergengsi. Kalau mungkin kita sering ikut ada suatu pertandingan maraton 10K, maraton 20K. Kita lihat pertandingan itu adalah pertandingan yang bergengsi. Hadiah yang akan kita peroleh adalah hadiah yang mungkin jumlahnya fantastis. Belum lagi ditambah trofi atau piala penghargaan yang merupakan dari penghargaan yang saya katakan terpandang, yang bagus. Nah, justru kita akan dengan semangat mengikuti pertandingan itu, mulai dari garis start sampai kita juga akan selesai di garis finishnya. Itu karena itulah pertandingan-pertandingan yang harus kita lakukan. Jadi pertandingan yang baik itu kita harus mulai di garis start, kita harus selesaikan di garis finish. Nah, tidak ada pertandingan yang lebih berharga yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di atas tadi, selain pertandingan untuk menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, di mana Yesus yang menjadi Raja dengan kebenaran firman-Nya sebagai landasannya, dan Tuhan mau kita menjalani semua itu dengan baik sampai mencapai garis akhir. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita pahami dari ayat 2 Timotius 4 ayat 7 yaitu kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, lalu apa yang menjadi tolak ukur yang menunjukkan kita telah menyelesaikan pertandingan iman kita itu dengan baik? Nah, melalui ayat renungan di atas, Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa patokan kita dalam menyelesaikan pertandingan iman kita adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Jadi bukan hanya sekedar bahwa saya orang Kristen, saya akan terus menjalani kehidupannya sebagai orang Kristen sampai akhir. Nah, patokannya bukan sesimpel itu, bukan segampang itu. Ada lagi patokannya
bahwa kita harus memiliki diukur dari harta yang kita miliki. Atau bahkan mungkin tadi saya katakan bahwa saya lahir seorang Kristen, menikah sebagai seorang Kristen, bahkan mati pun saya sebagai seorang Kristen. Nah, bukan seperti itu, bukan sesimpel seperti itu. Karena banyak orang yang berlimpah secara materi, bahkan yang saya katakan meninggal secara Kristen sekalipun. Tapi akhir hayatnya dia jauh dari menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi dikatakan Kristen ya sekedar Kristen. Bahkan mungkin saya bisa katakan bahwa Kristen dia itu hanya Kristen sebagai KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang tidak mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Karena Tuhan telah menetapkan sebuah tujuan bagi setiap orang, bagi setiap kita di dunia ini. Saking uniknya panggilan Tuhan itu, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa saya nggak mengerti panggilan Tuhan. Saya hidup sebagai ibu rumah tangga. Mungkin panggilan Tuhan itu bagi hamba-hamba Tuhan yang hebat berkhotbah di balik mimbar, yang hebat dalam penginjilan. Enggak seperti itu. Kalau memang Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, biarlah Anda menjadi berkat di lingkungan Anda berada. Kalau Anda sebagai seorang pekerja, jangan menganggap diri Anda, saya pekerja rendahan, lingkungan saya cuma segini-gini aja, apa itu yang harus saya injili? Jangan beranggapan seperti itu, bahwa Tuhan telah menyediakan ladang pelayanan dan panggilan yang spesifik untuk Anda. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah Anda mengetahui panggilan dan pilihan Tuhan bagi hidup Anda? Karena jika Anda tidak tahu panggilan Tuhan bagi hidup Anda, bagaimana mungkin Anda dapat menyelesaikannya? Benar tidak? Kalau misalnya Anda tidak mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan, bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Oleh karena itu, temukan panggilan Tuhan yang begitu spesifik buat Anda dan selesaikan panggilan tersebut. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang kedua hal kedua yang dapat kita tangkap dari 2 Timotius 4 ayat 7 itu, yaitu bertandinglah sampai garis akhir. Dikatakan dalam ayat 7b, aku telah mencapai garis akhir. Nah, pertandingan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bukan berarti kehidupan kita itu tanpa masalah atau kesukaran. Tadi yang saya contohkan juga yang Paulus katakan, bahwa Paulus menganggap pertandingan itu pertandingan yang tidak diisi dengan pertandingan yang suram ataupun pertandingan yang menyulitkan. Tapi pada kenyataannya apa yang Paulus hadapi. Nah, begitupun dengan kita. Jangan kita menganggap bahwa pertandingan dalam kehidupan yang Tuhan berikan itu bukan pertandingan yang tanpa masalah atau kesukaran. Karena dalam sebuah pertandingan itu kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku agar kita muncul sebagai seorang pemenang di garis akhir. 2 Timotius 2 ayat 5. Bisa Bapak Ibu sekalian baca. Nah, jadi ada peraturan-peraturan dalam sebuah pertandingan yang harus kita ikuti. Contohnya lagi, kalau kita mengikuti pertandingan lari, kita mulai di garis start. Tapi pada pertengahan jalan kita menumpang sepeda motor untuk mendekati garis finish. Kan itu nggak mungkin. Jadi ada peraturan-peraturan bahwa Anda harus terus berlari mencapai garis akhir. Dan semua itu adalah bukan suatu hal yang mudah, suatu hal yang gampang. Kita harus tetap berusaha dalam pertandingan kita. Nah, berbagai tantangan dan rintangan mungkin saja hadir dalam kehidupan kita. Namun sebagaimana Rasul Paulus dan tokoh-tokoh iman lainnya mampu menghadapi dan mengatasinya dengan baik. Demikian pula seharusnya kita menjalani pertandingan kehidupan kita sampai akhir. Nah, yang perlu saya ingatkan lagi, bahwa kita tuh perlu memiliki daya tahan kuat dalam mengikuti Yesus seumur hidup kita. Karena apa? Karena iblis pasti akan mempergunakan berbagai cara supaya kita mengalami kegagalan dalam pertandingan iman kita. Kalau mungkin hal pertama yang saya katakan, bahwa iblis mencoba kita supaya kita gagal dalam pertandingan iman kita dengan hal-hal yang begitu berat, tantangan, permasalahan, pergumulan. Tapi iblis juga akan berusaha menggagalkan dengan hal-hal yang kelihatannya tuh indah, kelihatannya tuh bagus, yaitu daya tarik dunia dan tipu daya si iblis, si jahat. Dengan rayuannya, dengan bujukan-bujukannya yang tadi saya katakan kelihatannya baik, kelihatannya indah, tapi ujung-ujungnya itu akan sangat membuat
iman kita tuh gugur di tengah jalan. Nggak apa-apa, korupsi dikit-dikit, yang penting kan tidak sampai merugikan perusahaan. Nggak apa-apa, kita pacaran dengan yang beda iman atau beda agama. Nanti dikit-dikit saya akan injili dia. Yang penting kan kapan lagi saya mendapat pasangan yang gitu cantik? Kapan lagi saya dapat pasangan yang gantengnya seperti opa di film Korea? Jadi hal-hal itu yang iblis tawarkan. Tipu daya si jahat itu yang iblis tawarkan. Daya tarik dunia itu yang si iblis dayakannya. Akhirnya dapat menggagalkan pertandingan iman kita di tengah jalan. Nah, namun jika kita mengerti betapa besar kasihnya kepada kita, kita tidak akan pernah sedikit pun berpikir untuk mengikutinya, untuk berhenti mengikutinya. Nah, karena banyak orang yang memulai yang indah bersama Yesus tapi tidak pernah mengakhirinya. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus kepada Kristus. Karena saya percaya Tuhan bukan hanya ingin kita memulai, tapi juga memberi kita kekuatan untuk mengakhirinya. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi, yaitu kisah dari John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Tanzania, di mana pada Olimpiade tahun 1968 di Meksiko, di saat dia melakukan pertandingan maraton, dia mengalami suatu cedera yang serius. Jadi di tengah-tengah pertandingan dia mengalami cedera yang seharusnya dia tidak bisa mengikuti pertandingan itu sampai akhir. Tapi dengan begitu gigih, begitu tertati-tati karena lukanya itu, dia tetap mengikuti pertandingan itu sampai dia menyelesaikan garis akhir. Nah, Olimpiade 68 di Meksiko itu begitu sangat berkesan karena kegigihan orang tersebut. Nah, di salah satu wawancara, wartawan menanyakan alasan dia, kenapa dia begitu gigih meneruskan pertandingan itu. Jawab John adalah bahwa negara saya mengirim saya 500 mil jauhnya tidak hanya untuk memulai pertandingan ini, tapi juga untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Jadi John ini terus meskipun dia terluka, meskipun dia mungkin tidak menang secara urutan larinya, tapi dia dapat menyelesaikan finishnya secara baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita berhenti mengikuti Yesus? Apakah masalah keuangan, teman hidup, konflik dalam pelayanan? Saya mau katakan, tidakkah Yesus jauh lebih berharga dari semuanya? Dalam Ibrani 10 ayat 39 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oleh karena itu, miliki prinsip iman bahwa tidak ada satupun masalah yang layak yang membuat saya berhenti mengikutinya, karena tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Oleh karena itu kita harus bertanding sampai garis akhir. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang ketiga yaitu apa? 7C dikatakan bahwa aku telah melihara iman. Artinya kita harus selalu memelihara iman kita. Nah, inilah kuncinya. Nah, bagaimana kita harus memelihara iman kita? Nah, nampaknya Rasul Paulus itu mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya mempertahankan dan memelihara iman. Pak Rasul Paulus mengatakan dia tidak bisa memelihara iman itu hanya dengan berdoa saja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia juga melakukan bersaksi. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun segala sesuatunya itu tidak mudah. Dia menegur orang yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam berbagai penderitaan. Nah, itulah yang Paulus lakukan. Bahkan Rasul Paulus tidak pernah melepaskan dirinya sedikit pun dari dia membangun hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Nah, inilah yang membuat ia kuat dan menang ketika menghadapi berbagai kesukaran. Karena manusia dalam dirinya sendiri tidak berdaya jika Roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya supaya dia mentaati Dia. Kisah Rasul 5 ayat 32. Nah, itulah cara Rasul Paulus yang bukan hanya memelihara imannya, tapi membuat imannya itu semakin hari semakin bertumbuh. Jadi saya mau katakan bahwa bagaimana cara kita harus memelihara iman, bahwa dalam kita harus memelihara iman itu bukan hanya kita berdoa saja, bukan hanya berdiam diri saja. Saya udah menerima kebenaran firman, saya telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya udah. Saya bersyukur, saya berdoa tiap hari, bukan hanya itu saja. Tapi kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita harus terus bersaksi. Kita harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan kehidupan disiplin rohani kita, di mana kita harus terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dengan kita melakukan semua itu, yang tadi Paulus katakan, kita bukan hanya memelihara iman kita saja, tapi juga membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Bapak Ibu sekalian, nah
Sekarang yang menjadi kesimpulan dan yang menjadi perenungan dari khotbah saya hari ini, saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jelas sekali ayat ini perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dari neraka atau dosa atau maut hanya dengan menyebut namanya. Bahkan di ayat selanjutnya mengatakan bahwa bukankah aku telah bernubuat dengan namamu, bukankah aku telah menyembuhkan banyak orang demi namamu. Nah, bukan seperti itu. Bahkan secara tragis Yesus berkatakan di akhir ayatnya bahwa siapa kamu, aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau, hai engkau orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sungguh tragis, bukan? Jadi bukan seperti itu yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita untuk memelihara iman kita. Yesus inginkan ialah kita terus membangun kehidupan rohani kita yang terus makin hari makin dewasa. Dengan apa? Dengan memberitakan Injil Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada banyak orang yang akan mengalami perubahan hidupnya menjadi lebih berarti dan memuliakan Tuhan selama tinggal di dunia ini. Jadi hati kita harus terus bersaksi dan bersaksi. Sama seperti tema khotbah di gereja kami selama 1 tahun ini, yaitu tentang bersaksi, menjadi saksi, bersaksi dan menjadi saksi. Itulah yang saya ingin terus ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa hendaknya juga orang Kristen masa kini itu senantiasa memperbaharui dirinya untuk selalu berpusat pada memelihara iman sampai akhir dengan menjadi kesaksian Injil Kristus. Bagaimanapun juga kita sebagai murid Kristus adalah mercusuar yang dapat menuntun orang berdosa kembali kepada gambar ciptaannya. Nah, mari umat Tuhan, masih banyak hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan hari ini. Ini tugas utama yang kita sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita harus memelihara iman kita. Dan yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Kita senantiasa terus setia mengikuti pertandingan yang berharga yang Tuhan percayakan dengan baik, sehingga setiap kita dapat mencapai garis akhir dan menerima mahkota kebenaran yang telah disediakan. Karena kabar baik yang bisa kita terima yaitu apa? Bahwa sesungguhnya mahkota kebenaran itu bukan disediakan bukan hanya untuk Rasul Paulus saja, seperti di ayat 2 Timotius 4 ayat 7, melainkan juga bagi setiap orang percaya, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian yang telah dibenarkan oleh Tuhan dan telah menantikan kedatangannya dengan setia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, di mana semua itu Tuhan telah membuat kami mengerti Tuhan bagaimana kami harus memelihara iman kami Bapa, di mana kami harus terus Tuhan menyelesaikan pertandingan iman kami Tuhan sampai garis akhir ya Bapa. Kami gak mau Tuhan kalau iman kami gugur di tengah jalan Tuhan. Kami gak mau Tuhan kalau kami Tuhan tidak bisa finishing well dengan baik ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan dari firman yang disampaikan hari ini Bapa, semua itu Tuhan bisa menjadi kekuatan buat kami semua ya Bapa. Bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami teringat dengan telinga kami ya Bapa, tapi semua itu bisa kami lakukan dan kerjakan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami Bapa. Sehingga semua itu Tuhan bisa mendatangkan berkat bagi setiap kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang kasih oleh Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan kita di Gereja Oikos Bogor. Kita bisa memberikan persembahan lewat tayangan di bawah ini. Dan saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang dinyatakan dalam hidup kami. Dan tiba waktunya Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan ini agar dipakai untuk alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita karena kami percaya kami mengasihi Engkau dan Engkau Tuhan yang terlebih lagi mengasihi setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian tetap terus setia dalam hal memberikan persembahan,
baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan. Mungkin ada beberapa dari kita semua masih dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan hal-hal yang belum terbebas dari keekonomian yang masih melanda kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya bukan seberapa besar atau kecilnya persembahan kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tuhan melihat ketaatan di mana kita mau terus memberi untuk bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Amin. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Bapa ya. Di dalam ibadah kami hari ini Bapa, Engkau sungguh Tuhan memberikan segala sesuatu Tuhan yang menjadi pencerahan bagi kehidupan kami semua ya Bapa. Amin. Dan biarlah Bapa setiap firman Tuhan yang tidak disampaikan bisa menguatkan kami semua ya Bapa. Memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah kami hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu bisa terus tertanam dalam hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bisa berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Dan biar semua itu bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau terus doa Tuhan untuk keadaan setiap kami semua ya Bapa. Mungkin ada beberapa orang Tuhan di setiap kami Tuhan yang belum terbebas dari masa-masa kesulitan ya Bapa. Bilang Engkau yang menjadi sumber kekuatan, bilang Engkau menjadi sumber pengharapan dari kita semua. Biarlah iman kami akan terus pengharapan hanya kepadamu. Jangan biarkan iman kami gugur di tengah jalan. Karena himpitan-himpitan, masalah-masalah, segala sesuatu apapun yang membuat kami berpikir untuk undur diri dari pelayanan kami. Bahkan meninggalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terus kuatkan kami semua ya Bapa. Berikan kami terus Tuhan pengharapan hanya kepadamu. Amin. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Oikos Bogor Tuhan. Bila berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah melimpah atas gereja kami Bapa. Kau memberkati pemimpin-pemimpin atas gereja kami. Orang-orang yang terus ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami ini Bapa. Bahkan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemi ini Bapa, kami bisa terus melayani Engkau Tuhan dengan sukacita. Kami bisa melayani Engkau Tuhan dengan penuh damai sejahtera ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kami. Sehingga pelayanan kami Tuhan, melalui ibadah online ini Bapa, atau melalui channel YouTube kami Bapa, kami semua bisa memberkati banyak orang Bapa. Setiap mereka yang bisa mengikuti tayangan-tayangan ibadah kami ini Bapa. Engkau bekerja sungguh luar biasa Tuhan, melalui gereja kami Bapa. Bahkan Engkau memberkati juga seluruh jemaat Gereja Oikos Bogor ya Bapa. Engkau berkati kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan, tantangan kehidupan mereka ya Bapa. Engkau yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan mereka ya Bapa. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan bisa bersatu Tuhan. Bisa terus Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Apapun bentuk pelayanan kami Bapa. Pelayanan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya nama-Mu Tuhan yang tinggikan Tuhan. Dari setiap apapun Tuhan, pelayanan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kota di mana kami tinggal ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kota kami ya Bapa. Engkau memberkati pemerintahan kota kami ya Bapa. Engkau memberkati keadaan ekonomi kota kami ini ya Bapa. Biar Tuhan segala sesuatu Tuhan yang mungkin kami hadapi Tuhan di masa-masa pandemi ini Bapa bisa cepat berlalu ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati Tuhan setiap aparatur negara Tuhan di kota kami ya Bapa. Jadikan mereka Tuhan pemimpin-pemimpin yang bersih hatinya ya Bapa. Di mana mereka dapat memimpin Tuhan hanya untuk memberikan keadilan Tuhan bagi rakyatnya ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau memberkati juga presiden kami Bapa. Setiap jajaran-jajaran menteri, bahkan aparatur negara yang sampai terendah sekalipun ya Bapa. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau juga memberikan mereka Tuhan hati yang bersih dalam memimpin, hati yang bersih dalam bekerja ya Bapa. Sehingga mereka juga Tuhan dapat mengerjakan Tuhan, dapat membawa Tuhan setiap hal-hal Tuhan dari kesulitan negara kami Tuhan bisa menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia Tuhan akan Kau berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa Tuhan akan terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan banyak orang yang akan dibenangkan Tuhan. Oleh karena itu pakai setiap kami Tuhan anak-anak-Mu di bangsa ini Bapa. Untuk menjadi berkat untuk setiap mereka ya Bapa. Untuk menjadi kesaksian yang sungguh luar biasa ya Bapa. Sehingga banyak jiwa akan dibenangkan atas bangsa kami ini Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan
bahwa bangsa kami juga Tuhan akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lainnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan Kau sebentar juga Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih-Nya yang sungguh berlimpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bahkan bangkit untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita, tinggal dalam hati kita, memberikan kekuatan, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah keseharian kita. Dia Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk selalu setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang telah menerima berkat dan mengucap syukur, kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terus ikuti ibadah bersama gereja kami dan terus dapati pengajaran-pengajaran dari setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya, dan semua itu untuk memberikan pertumbuhan rohani kita semua untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengerti lagi apa yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita, setiap kita masing-masing. Sampai bertemu kembali di ibadah gereja kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.